dari jilid ketiga ya, hamzah wasal. Jadi wajib bagi seorang qori memulai membaca Al-Quran dengan huruf yang berharokat. Jadi pada umumnya orang Arab itu tidak bisa memulai bacaan Al-Quran itu dengan huruf sukun ya, karena sukun tidak bisa dibaca di awal kalimat. Begitu juga wajib bagi qori untuk wakof dalam keadaan sukun pada akhir kata yang dibaca. Ya itu sudah kebiasaan, udah sunannya, udah kebiasaan orang Arabnya seperti itu ya. Sebagian kata tidak berharokat pada awal hurufnya ya. Ada sebagian kata yang awal hurufnya itu tidak ada harokatnya ya. Sedangkan memulai kata dengan huruf sukun pada awal kata tidak diperbolehkan. Nah, pada keadaan ini hamzah tambahan ya diletakkan pada awal kata dan itu dinamakan dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ini digunakan untuk menghubungkan huruf sukun yang ada di awal kata. Nah, hamzah wasal adalah alif yang di atasnya terdapat shad kecil. Ya, lihat shad kecil ya, kepala shad kecil tersebut ya diambil dari kata silah ya. Kenapa di atasnya kepala shad kecil? Karena diambil kata silah yang mana silah itu huruf awalnya adalah huruf shad begitu. Contohnya nih, ihdina. Nah, ini hamzah wasal. Asalnya ini kan sukun ya, sama-sama sukun. Kemudian dikasih kasroh biar bisa dibaca. Nah, kita masuk ke pengertian hamzah wasal. Hamzah wasal adalah hamzah tambahan yang berada di awal kata, terbaca ketika di awal ya saat memulai bacaan dan tidak terbaca pada saat wasal yaitu menyambung bacaan. Contohnya maksudnya wasal kayak gimana? Jadi sebelum hamzah wasal itu ada kata lain atau huruf lain atau yang lainnya gitu. Jadi dia tidak di awal kata. Jadi dia di tengah-tengah kata atau di akhir kata gitu. Contoh yaumul fasl. Nah, tidak terbaca hamzah wasalnya sih dihilangkan jadinya. Jatuh tasqut. Ya, tidak terbaca. Wa idzar rusulu. Kemudian alhamdu. Hamzah wasal tidak terbaca ketika wasal, ketika melanjutkan bacaan pada kata sebelumnya dengan kata yang mengikutinya. Dan hamzah wasal wajib dibaca ketika memulai bacaan. Salah, memulai kata ya. Ketika memulai kata. Al-hamazatul waridah fil Qur'an la takhruj an kauniha imma hamzah wasl aw qat'. Jadi hamzah-hamzah yang terdapat pada Al-Qur'an itu tidak jauh ya, tidak keluar dari yaitu hamzah wasl atau hamzah qat'. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ini dari buku Hudal Majid ya. Jadi hamzah itu kalau di dalam Quran ada hamzah wasl dan qat'. Apa itu hamzah wasal? Apa itu hamzah qata? Di sini diberikan pengertian. Hamzah qata adalah hiyal hamzatul lati tathbut fil wasl wal ibtida wa hiya harfun hija min aslil kalimah. Jadi hamzah qata ya, yang kayak gini ya, hamzah qata itu ada ininya, kepala ainnya. Hamzah qata itu adalah hamzah yang tetap dibacanya ya. Jadi dia selalu ada, tetap ada, baik dia keadaan wasal ataupun dalam keadaan ibtida. Dan hamzah qata' ini dari huruf hijaiyah. Ya, dari huruf hijaiyah yang mana hamzah ini adalah asli dari kata itu, asli bentuk dari kata itu, ya. Kemudian kalau hamzah wasal, hiyal hamzatuz zaidah. Hamzah wasal itu adalah hamzah tambahan fi awalil kalimah, pada awal kata as-sabitah. Jadi dia cuma tetap berada maksudnya tetap ini dia terbacanya hanya di awal kata. Kalau hamzah qata dia terbaca maupun dia di awal kata ataupun di tengah kata, di akhir kata tetap terbaca. Kalau hamzah wasal cuma dibaca di awal kata, wasaqithah fil wasl. Jadi hukumnya jatuh alias dia tidak terbaca lagi ketika wasl. Hukum hamzah qata' ini sabitah fil wasl wal ibtida ala riwayah Hafs. Ya.
Hukum hamzah qata' ini hukumnya tetap ya terbaca, maksudnya tetap dibaca a i u ya. Baik dia wasol keadaannya ataupun dia dalam keadaan ibtida yaitu di awal kata. Dalam riwayat Hafiz, tapi dalam riwayat Hafiz illa fi kalimah a'jami, kecuali dalam kata a'jami. Nah, itu hamzah qata'nya jadi tashil. Qara'aha Hafs bitashil. Nah, dalam riwayat Hafiz di kata yang tadi itu yang Ana contohin a'jami itu hamzah qata'nya dibaca tashil. Jadi hamzah qata' yang kedua, kan ada dua nih ceritanya, ada asalnya begini, a. Nah, kemudian di riwayat Hafiz, hamzah yang kedua ini ditashil, ya, bainal hamzati wal alif. Jadi dibacanya antara hamzah dan alif. Jadi kayak gitu ya, ditashil. Kemudian yang kedua, hukum hamzah wasl fil ibtida saqitah fil wasl. Sabitah fil ibtida ya. Sabitah fil ibtida saqitah fil wasl. Hukum hamzah wasl dia tetap yaitu terbaca di awal kata, kemudian saqitah fil wasl hukumnya jatuh alias tidak terbaca ketika wasl. Sababut tasmiyah, kenapa dinamakan dengan hamzah qata'? Inda nutqi biha taqatta'a ma qablaha an ma ba'daha. Karena ketika kita mengucapkan hamzah qata', qata' itu artinya terputus ya, terputus, terpisah. Terpisah pengucapannya ya, terputus pengucapannya antara kata sebelumnya alias atau huruf sebelumnya dengan huruf setelahnya, jadi terpisah. Ya, terpisah pengucapannya. Dia sendiri gitu. Makhrajnya sendiri, hurufnya sendiri terbaca, dia berdiri sendiri. Begitu kenapa dia disebut qata'. Di buku Darul Majid begitu dibilang. Kemudian kalau hamzah wasal, kenapa disebut hamzah wasal? Yang pertama, yatawassalu biha ila nutqi bil harfis sakin alladhi yaliha walidzalika sammaha al-Khalil bin Ahmad Sulamul Lisan. Nah, karena hamzah wasal ini membantu pengucapan huruf sukun yang mana setelahnya hurufnya ada sukun juga. Jadi membantu hamzah wasal ini membantu huruf sukun yang di awal kata. Nah, sehingga katanya ini bisa disebutkan dengan adanya hamzah wasal ini. Makanya Khalil bin Ahmad menamakan hamzah wasal ini dengan sulamul lisan, penyelamat lidah. Jadi tidak sulit mengucapkannya, penyelamat lidah begitu. Kemudian yang kedua, indal wasl tasilu ma qablaha bim ba'daha. Nah, kenapa juga dia dinamakan hamzah wasl? Karena ketika dia bersambung dengan kata yang lain, dengan huruf yang lain sebelumnya, ya sebelum hamzah waslnya misalnya ada huruf yang lain atau apa, maka dia akan jadi bersambung dengan setelahnya. Jadi nggak terbaca, jadinya tersambung kayak yaumul fasl. Jadi hamzahnya tersambung, jadi nggak terbaca, ya begitu. Kemudian kita lanjut di buku Taisirur Rahman. Hamzata al-wasl wal-qat. Kenapa hamzata itu menunjuknya ada dua hamzah. Asalnya itu tulisannya adalah kalau Antuna belajar bahasa Arab hamzata asalnya itu hamzatani ya. Karena dia mudhof ya, kalau Antuna ini buat yang udah pernah belajar bahasa Arab. Hamzatani. Kemudian karena dia mudhof maka nunnya dihilangkan ya. Dia mudhof ke wasol ya, wasolnya ini mudhofun ilaihi, maka alifnya ini jadi nunnya jadi hilang maka menjadi hamzata. Maknanya adalah dua hamzah yaitu wasol dan qata'. Ta'rif ya, di sini awalan hamzatul wasl, ta'rif pengertiannya ia hamzah zaidah an bunniyatil kalimah wa taqa'u fi awwaliha wa tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid daraji ayil wasl, yaitu hamzah tambahan dari struktur kata. Jadi dia tambahan dari struktur kata tapi bukan asli, nggak kayak hamzah qata' asli dari kata itu. Nah, kalau hamzah wasl itu tambahan ya, tambahan dari struktur kata tersebut dan dia berada di awal kata ya. Kemudian dia bisa terbaca di awal kata, tapi dia hukumnya jatuh atau tidak terbaca jika wasol, jika bersambung dengan yang lain.
Sababut tasmiyah sama apa artinya sababut tasmiyah, akhwat? Sebab dinamakannya, sebab penamaannya. Summiyat bihamzatul wasl, dinamakan hamzah wasl li'annaha yutawassal biha linnutqi bisakin. Karena dia menyambungkan bacaan yang hurufnya sakin setelahnya. Sama ya alasannya dengan yang tadi. Li'annal asl annahu la yubda bisakin. Karena pada asalnya ya kita tidak memulai dengan sukun ya. Orang Arab itu tidak memulai dengan sukun. Wala yuqaf 'alal mutaharrik, dan juga tidak berhenti atau tidak wakaf pada huruf yang berharokat. Itu orang Arab ya. Liza samahal Khalil bin Ahmad Sulamul Lisan, sama. Yang mana uh, Khalil bin Ahmad menamakannya dengan sulamul lisan, penyelamat lidah. Jadi kita bisa mengucapkan huruf yang awalnya sukun dengan ada penolong bagaimana cara mengucapkannya gitu. Ada harokat tambahan, ada bantuannya. Mawadhi'uha ya. Maksudnya letak-letaknya jadi hamzah wasol ini berada di mana aja sih? Ada di mana aja lokasinya? Tujadu fil asma wal af'al wal huruf. Jadi hamzah wasol itu ada di mana-mana ya? Ada di isim ya, isim tuh baik itu kata benda atau nama orang atau apapun, pokoknya isim, sebuah nama ya. Af'al itu adalah kata kerja, wal huruf, huruf-huruf ya. Misalnya di, ke ya, huruf ya. Misalnya summa atau dan lain sebagainya. Nah, di mana huruf seperti apa yang ada hamzah wasalnya ya, nanti dibahas. Kemudian kita lanjut, kenapa di sini Anda tulis ya dari sumber lain, kenapa dinamakan hamzah wasol? Dinamakan hamzah karena wujudnya alif. Dinamakan hamzah karena wujudnya alif loh. Maksudnya apa? Jadi ini Anda dapat sumber dari Ustaz siapa ya? Anda lupa. Anda lupa ya, ada di beliau ini juga ahlu kiroat Indonesia ya, ahlu kiroat. Riwayatnya beliau udah riwayat Ashr, Anda lupa namanya. Muhammad siapa yang lupa. Nah, para ulama pada zaman dahulu, yaitu ulama salaf, yaitu ilmu tajwid dan qiraat, mengatakan bahwa hamzah dan alif itu satu. Jadi pada ulama dulu itu bilang hamzah dan alif itu satu gitu. Jadi nggak ada bedanya. Sehingga apabila kita jumpa alif kemudian diberikan harokat fathah, maka sudah dibaca A gitu. Tidak perlu membubuhkan hamzah lagi di atas alif gitu. Nah, kesimpulannya antara alif dan hamzah itu adalah sama. Nah, kenapa dikatakan wasol? Karena wasol itu bermakna menyambungkan. Ya, wasol itu bermakna apa? Menyambungkan. Nah, dinamakan hamzah wasol karena fungsi hamzah tersebut sebagai penyambung supaya kita dapat membaca huruf sukun setelahnya. Seperti penjelasan buku-buku sebelumnya ya. Nah, hamzah adalah hamzah tambahan yang bukan struktur kata ya, terletak di awal kata, dibaca ketika mengawalinya, dan tidak kita baca ketika melewatinya, yaitu ada huruf setelahnya wasol. Nah, ini pengertian dari buku Taisir Rahman yang tadi sudah dijelaskan. Ciri-ciri hamzah wasol ya. Bagaimana kita mengetahui itu hamzah wasol atau bukan? Bahwasanya untuk mengetahui dan menguasai hamzah wasol, kita itu perlu belajar ilmu nahu. Makanya Antuna perlu sekali belajar bahasa Arab. Penting sekali Antuna ahlu qiraat yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan tajwid, yang mengajarkan tahsin. Antuna perlu sekali menyicil dari sekarang belajar bahasa Arab. Karena pelajaran tajwid, tahsin, Al-Quran, semuanya berkaitan dengan bahasa Arab. Perlu Antuna menyicil belajar bahasa Arab ya. Karena ini termasuk bab yang Ana bingung gimana jelasinnya untuk orang-orang yang nggak belajar bahasa Arab. Jadi Ana menjelaskan secara global aja, Antuna nanti di luar sana belajar ilmu nahu dengan guru yang berkompeten di bidangnya ya. Karena Ana bukan berkompeten di bidang nahu ya. Ana lebih ke tajwid pertama. Kemudian itu yang cara utama yang disarankan ya, buat kita tahu mana hamzah wasol, mana hamzah qat'ah itu. Jadi kita bisa, apakah tidak ada cara lain? Ada. Misalnya, aduh, Ana nggak tahu nih keberatan untuk belajar bahasa Arab nih gimana gitu. Ana kan pengen ngaji kayak gitu kan, pengen tahu hamzah wasol tuh kayak gimana.
Masa sih harus belajar dulu terus nggak ngaji-ngaji? Ada cara lain. Nah, dalam penulisan tanda baca Al-Qur'an yaitu ilmu dhabt ya. Kan perbedaan tanda mengenai hamzah wasl. Makanya Antuna mulai dari sekarang ya agar bacaan kita termasuk bacaan yang sahih, mulai sekarang gunakan Quran Rasum Utsmani yang cetakan Madinah misalnya atau cetakan Mesir yang dipercaya ya agar bacaannya benar, termasuk dalam rukun-rukun yang benar ya. Dan Antuna pun jadi bisa membedakan, tidak kesulitan ketika membaca Al-Quran, ketika mempelajari Al-Quran. Mana salah satunya kayak ini, tanda hamzah wasol yang mana, tanda hamzah qata yang mana. Kalau di Quran Indonesia nggak ada bedanya sama sekali. Kenapa? Ya karena mengikuti pengertian ulama dulu bahwa alif dan hamzah itu sama, jadi nggak dibedakan ya. Sedangkan kalau misalnya di mushaf standar Madinah itu diberikan tanda baca untuk mengenali, oh ini hamzah wasal, yaitu alif yang kalau hamzah wasal itu dia dikasih dibubuhi shot kecil di atasnya, ya ada kepala shot kecil. Nah, berikut perbandingan tanda baca hamzah wasal di mushaf Indonesia dan di mushaf Madinah ya. Coba dilihat, kecoret. Nih. Nah, lihat. Antuna bisa lihat gambarnya jelas nggak ya? Ini Ana ambil. Lihat, ini mushaf Madinah. Lihat, ada kepala shotnya, ada shot kecil. Coba lihat mushaf Madinah, nggak ada, ya, nggak ada sama sekali, nggak ada tandanya. Nah, perhatikan, ya, sudah diperhatikan hamzah wasal di atas. Nah, hamzah wasal di mushaf Indonesia ya bentuknya alif aja gitu. Sedangkan hamzah wasal di mushaf Madinah ada bentuk tanda kepala shot kecil di atasnya. Nah, hamzah ini tuh sukun, tidak memiliki harokat. Maka ketika berada di awal kalimat, membutuhkan bantuan. Nah, agar dia bisa dibaca dari awal. Nah, orang-orang Arab itu, ya ini ketinggalan Arabnya. Ana cuma nyebut orang-orang, cuma Ana nulis orang-orang tipe. Nah, orang-orang Arab itu tidak pernah atau tidak biasa mengawali kalam alias perkataan dengan sukun dan tidak mengakhirinya dengan harokat seperti dengan kata-kata yang sebelumnya. Biar Antuna hafal. Nah, munculnya hamzah wasol bertujuan untuk menyelamatkan lidah, ya kan? Yang tadi sulamul lisan kata siapa? Siapa tadi ulamanya yang bilang? Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad. Ya, sulamul lisan. Kenapa? Dia menyelamatkan lidah dari kesulitan mengucapkan huruf sukun di awal kata. Biasanya orang Arab mengucapkan kata awal yang hurufnya diberikan harokat. Namun jika hurufnya sukun, maka dibantulah dengan hamzah wasl. Gitu. Kalau misalnya ada huruf nih sukun awalnya, pasti dikasih hamzah wasl. Kemudian lanjut ke permasalahan berikutnya nih. Bantuan apakah yang harus kita lakukan saat membaca hamzah wasl di awal kalimat? Dengan fathah kah, dhammah atau kasrah kah? Nah, kita akan pelajari. Nah, simak baik-baik. Nah, sebelum kita masuk sini, di sini ada di buku Hudal Majid dirangkum min sunanil Arab fil kalam ya, termasuk sunnah-sunnah alias kayak sudah suatu kewajiban pasti orang-orang seperti ini ya di dalam percakapan ya, di dalam kalam. Yang pertama, la yajuz al-bad' illa min awalil huruf fil kalimah. Enggak boleh memulai percakapan kecuali awal huruf itu ada kata. Apa ini maksudnya? Bentar. Percakapan itu ya, kalam itu tidak bisa dimulai kecuali di awal kata ya. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba ngomong di tengah-tengah kata gitu, atau kita tiba-tiba kalam ya berkata sesuatu yang ambigu di awal di tengah-tengah kata atau di akhir kata cuma ujungnya doang. Misalnya makan atau apa gitu, pokoknya ada awalnya, ada awal katanya apa. Kemudian yang kedua, la yajuzul bad' illa biharfin mutaharrik. Nah,
kalam itu di dalam bahasa Arab ya, perkataan itu di dalam bahasa Arab tidak bisa dimulai kecuali diawali dengan huruf yang berharokat. Oh, ini anak paham. Nomor 1, ini maksudnya awal huruful kalimah. Jadi kita tidak mungkin memulai kalam itu dari akhir huruf kata itu. Jadi pasti dimulai dari awal. Nggak mungkin misalnya gara-gara ini sukun terus dibacanya dari ha nih misalnya. Hamdu, nggak mungkin. Jadi tetap ada suatu kata nih alhamdu harus dibaca dari awal huruf kata itu. Itu nomor 1. Itu pasti kalam Arab. Yang kedua, tidak boleh memulai perkataan itu kecuali pada huruf yang berharokat. Makanya kalau misalnya hurufnya sukun kayak gimana? Nah, nanti ada solusinya dengan hamzah wasl itu. Nanti hamzah waslnya dimulai dari mana? Nanti ada pelajarannya lagi. Nomor 3, tidak boleh wakof illa bisukun. Ya, tidak boleh wakof. Jadi orang Arab tuh kalau ngomong tuh pasti akhirnya disukunin. Jadi bukan kita jangan bilang kaifa haluka. Tapi biasanya orang Arab pasti ngomong kaifa haluk, masmuk, min aina ant. Nah, tapi kalau kita nulis nahu harus kasih harokat. Ya, beda. Karena kita lagi belajar biar tahu harokatnya seperti apa. Misalnya apalagi? Kalau Antona pernah belajar bahasa Arab, ila aina satadhhab, atau ila aina satadhhabin, bukan ila aina satadhhabina. Jadi pasti disukunkan begitu. Orang Arab itu biasanya. Kalau misalnya dalam Quran, au ma fi hukmihi karraum wal ismam. Nah, kalau dalam bacaan Quran itu wakofnya bisa dengan raum atau ismam. Ya. Kita lanjut. Muqaranah. Apa muqaranah? Siapa yang tahu? Muqaranah apa? Perbedaan. Perbedaan. Ini tolibahnya nggak ada, ini orangnya kosong kayaknya. Perbedaan antara hamzah wasl dan Antuna nih kecepatan atau gimana nih? Jangan oleng ya. Silakan nyaut. Ustazah lagi nyimak Ustazah. Oh. Ketiduran atau bingung. Perbedaan antara hamzah wasl dengan hamzah qata'. Ya. Kita bahas dari buku Hudal Majid dulu. Di sini tertulis. Yang pertama, tasqutu 'indal wasl wa tasbutu 'indal ibtida. Kalau hamzah wasl, kalau hamzah qata' tasbutu 'indal wasl wa 'indal ibtida. Coba Halimah jelaskan maksudnya apa? Ini sudah Ana jelaskan sih tadi. Halimah dengar suara Ana? Dengar Ustazah. Apa nih maksudnya? Perbedaan apa Ustazah? Antara hamzah wasl dengan hamzah qata'. Nah, perbedaan pertama ini udah Ana jelasin sebenarnya. Ana mau orang lain aja yang baca. Apa nih maksudnya? Hamzah wasl itu kenapa? Yang pertama? Tapi ada nggak bisa bahasa Arab Ustazah? Kan Ana udah Mungkin jelasin. Tasqutu 'indal wasl, dengerin. Tasqutu 'indal wasl wa tasbutu 'indal ibtida. Makanya setiap Ana bilang nerjemahin antum tulis kosakatanya biar hafal. Apa tuh kira-kira? Itu terputus ketika, maksudnya tidak dibaca ketika wasol. Tasbih itu berarti ibtida tidak dibaca, terbaca ketika ibtida di awal kalimat Ustazah. Jadi kalau misalnya hamzah wasl terputus tidak dibaca ya, tidak dibaca hamzahnya ketika wasl, tapi kalau di awal kata terbaca. Kalau hamzah qata'? Kalau hamzah qata' katanya tasbih itu terbaca ketika wasl dan ketika berhenti, ketika ibtida. Ibtida ya, bukan berhenti itu waqaf. Kalau ibtida mulai di awal kata ya, di awal. Oh iya Ustazah. Santi barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, la ta'ti ma'al fi'lil mudhari' wala rubai. Ya. Ini apa nanti dijelasin ya, enggak sekarang. La ta'ti ma'al fi'lil kalau hamzah qata' ta'ti ma'al fi'lil mudhari' wa rubai. Jadi mungkin yang belajar bahasa Arab paham ya maksudnya. Kalau misalnya hamzah wasl itu dia tidak ada dalam fi'il mudhari' dan tidak juga berada di fi'il rubai. Apa ini nanti Ana jelaskan. Kemudian kalau hamzah qata' ada dia berada di fi'il mudhari' dia ada hamzah qata' ini dan di fi'il rubai ada. Ya, nanti Ana jelaskan apa mudhari' apa rubai. Kemudian idza atat ba'da harf mad
yuhzaf. Kalau misalnya hamzah qata, idza atat ba'da harf mad yamuddu maddan far'iyyan. Jadi, kalau hamzah wasal kedatangan mad sebelumnya, maka hamzahnya ini terhapuskan alias tidak terbaca. Contoh, fil gitu, nggak terbaca hamzahnya ya. Fil ard. Sedangkan kalau hamzah qata, kalau kedatangan mad sebelumnya, maka hamzahnya ini salah. Madnya ini menjadi mad far'i. Sudah belajar di mustawa 3 mustawa 2 ya. Ya kan? Kalau kalau mad bertemu dengan hamzah qata menjadi mad apa? Mad far'i. Contohnya ini dalam satu kata. Mad apa nih akhwat? As-sama. Mad far'inya mad apa? Mad wajib. Mad wajib, Ustazah. Mad muttasil. Ya, mad muttasil. Kemudian perbedaan ketiga, ta'ti fi awalil kalimah faqat. Kalau hamzah qata ta'ti fi awalil kalimah wa fi wasatiha wa akhiriha. Kalau hamzah wasal itu berada di awal kata saja. Nih, sama kayak di Sutoroni ya, lihat ya. Hanya berada di awal kata. Nih, tanda ini sama, tanda ini. Sama ini artinya. Ya. Kemudian ta'ti fi awal kalimah wa fi wasatiha wa akhiriha. Nah, dia hamzah wasal itu datang. Ta'ti itu arti asal maknanya datang. Di sini tidak kita artikan datang, tapi dia maksudnya berada ya. Berada, hamzah qata ini berada di awal ya, awwaliha, wasatiha yaitu di tengah, atau kalau di sini pakainya wa ya, dan. Di sini atau. Dan akhiriha atau di akhirnya. Nya itu maksudnya apa? Akhir kata. Begitu. Kemudian ini juga penjelasannya nanti, tapi Anda terjemahkan dulu. La ta'ti lil istifham. Jadi hamzah wasal ini tidak berada dalam istifham. Apa istifham? Kata Tunjuk ya? Kata perintah. bertanya. Pertanyaan. Misalnya di huruf istifham, maksudnya kayak dalam bentuk pertanyaan. Ya, hamzah ini tuh tidak ada di dalam kata pertanyaan. Ya, nggak ada. Pertanyaan misalnya hal gitu loh, apakah kayak gitu, paham ya? Dari mana? Aina sendiri itu hamzah qata. Aina itu apa artinya? Siapa yang tahu? Di mana? Mana? Ini hamzahnya wasal atau qata? Aina. Kotor kayaknya sudah. Qata. Karena kan sini jelasin. Hamzah wasal itu tidak ada di pertanyaan, di tanda tanya. Ya, di kata tanya itu nggak ada hamzah wasal. Berarti kalau misalnya ada ketemu hamzah, misalnya nggak ada harokat nih, Antuna baca kitab Gundul, ketemu ada kata-kata pertanyaan, ya, tanda-tanda tanya, misalnya dari mana, kapan atau apa gitu ya. Berarti itu hamzahnya bukan hamzah wasal ya, hamzah qata. Nah, hamzatul istifham la takunu illa qata wa takunu maftuhah daiman. Nah, di sini jelasin hamzah yang berada di dalam kata istifham yaitu kata pertanyaan la takunu illa qata. Dia tidak ada selain qata saja. Jadi yang berada di dalam kata pertanyaan itu cuma ada hamzah qata saja, dan dia selalu, daiman itu selalu ya, selamanya gitu. Dan dia selalu harokatnya fathah. Kayak tadi aina, harokatnya apa? Fathah. Apalagi contohnya? Coba yang udah pernah belajar bahasa Arab. Apalagi contoh kata tanya yang pakai hamzah qata yang pasti dia fathah selalu. Misalnya adzahabta ilal baiti? Apakah kamu telah pergi? Ini kayak hamzahnya qata juga dan fathah. Iya. Apalagi ya. Nah, itu Ada contoh. apa gitu Ustazah? Ya, hal. Ini artinya adalah apakah ya. Kan nyambungin ke bahasa Arab kan, makanya kalau nggak pernah belajar bahasa Arab pusing kepalanya.
Gak apa. Ini Antuna intermezzo, kalau yang nggak pernah belajar bahasa Arab nggak apa-apa. Jangan sedih. Ini kucing anak kentut nih. Ya Allah, wangi banget. Oke. Udah ya. Nih, kalau di... Oh, masih ada ya? La ta'ti sakinah. Terus kalau hamzah qata ta'ti sakinah fi wasatil kalimah wa fi akhiriha wa ta'ti mutaharrika bil harakatis salasa munawwan. Jadi maksudnya hamzah wasal tidak datang dengan keadaan sukun. Mungkin maksud sukun di sini kan kalau hamzah wasal ini sebenarnya kan nggak punya harokat. Harokatnya bukan sukun tapi nggak punya, ya nggak? Hamzah wasal ini nggak punya harokat. Dia nggak ada sukun, nggak ada apa, terus dia nggak ada di tengah kata sama sekali. Pasti dia di awal kata. Dan kalau misalnya di awal kata, nggak mungkin kita baca sukun, ya nggak? Karena dia nggak bisa di tengah kata dan nggak akan terjadi sukun. Ya, hamzah wasal ini nggak ada harokatnya. Kalau di awal dia punya harokat, kalaupun dia bersambung, dia nggak kebaca. Udah gitu aja. Kalau sukun kan pasti harus terbaca, ya nggak? Nah, kalau misalnya hamzah qata, dia ta'ti sakinah fi wasl kalimah wa fi akhiriha, dia bisa dibaca, dia bisa dalam keadaan sukun kalau hamzah qata. Baik itu di tengah kata ataupun di akhir kata bisa. Sama contohnya hamzah di akhir kata bisa. Wa ta'ti mutaharrikah, dan hamzah qata itu juga datang dengan berharokat. Ya, dan dengan harokat yang 3. Apa tuh? Fathah, dhammah, kasroh. Dan juga dia munawwanah. Dan dia juga hamzah qata itu bisa bertanwin. Munawwanah. Munawwanah bertanwin. Ya. Cicil tuh, setiap anak terjemahnya cicil. Jadi Antuna buka kitab tajwid, wah udah bisa. Ya. Walaupun ya Antuna jangan merasa udah bisa bahasa Arab, karena setiap buku, maksudnya kayak pelajaran akidah, nanti bahasa Arab beda lagi. Ada kata-kata yang tinggi yang nggak akan ada di tajwid misalnya. Kalau Antuna buka hadis, nanti ada kata-kata tinggi bahasa Arabnya yang nggak ada di tajwid kayak gitu. Ya. Setidaknya Antuna bisa bahasa Arab yang ada di tajwid. Ya. Karena kata-katanya pasti nggak beda-beda jauh itu aja. Nah, dinamakan hamzah wasal karena menghubungkan huruf sukun. Ini dari buku Sazoronia. Ingat, dinamakan hamzah wasal karena menghubungkan huruf sukun. Dan juga tadi apa? Menyamatkan lidah dan sebagainya. Sudah jelas. Nah, di buku Sazoronia perbedaannya hamzah wasal nih. Apa tandanya? Ada kepala sod. Kecil banget tuh. Kalau hamzah qata ada kepala kambing. Kepala apa nih? Apa nih? Tahu nggak? Kepala ain. Iya, kepala ain, bener. Kepala apa? Kepala kucing. Kepala ain. Kepala ain. Nggak ada murid anak, nggak ada nih, hilang. Karena ngomong sendiri kayaknya. Ini juga udah dibahas nomor 2, harus dibaca lagi, malas sana. Capek. Nomor 3. Nomor 3 hanya diucapkan di awal kata. Salah di awal kalimat. Namun tidak dibaca ketika di tengah kalimat wasol, dan tidak ada harokat di atasnya, ya. Ya itu tadi nggak sukun dia, karena hamzah wasalnya nggak punya harokat, nggak bisa dibilang sukun, nggak ada, emang nggak punya harokat. Asal di atasnya ada kepala sotnya gitu aja. Kemudian kalau hamzah qata selalu diucapkan baik ketika di awal maupun di tengah, selalu terbaca gitu. Kemudian hamzah wasol terdapat pada mawadhi'ul hamzatul wasl judulnya, ya, yaitu lokasi-lokasi hamzah wasl. Jadi lokasinya hamzah wasl itu berada di mana saja. Nah, hamzah wasl itu terdapat pada, ya nih kira-kira maknanya sama ya, ta'ti hamzatul wasl fi gitu sama. Al-huruf, ya. Di sini huruf nomor 3, di sini huruf nomor 1. Kemudian isim, al-asma, kata benda katanya. Af'al. Af'al ini jamak ya. Asma ini jamak ya. Jamak itu apa? Lebih dari 1. Lebih dari 2. Ya. Isim itu mufradnya, kata tunggalnya. Asma itu kata jamaknya. Ini sama harf. Harf itu dalam bahasa Arab ini kata tunggal ya, mufrad. Huruf itu kata jamaknya.
Fi'il adalah kata tunggalnya, ya, kata kerja artinya ya. Af'al itu kata jamaknya. Ya, ada 3 tempat. Kemudian sambil belajar bahasa Arab Antuna. Sini ada catatan katanya. Hamzah wasol bisa dalam bentuk beraturan. Beraturan itu biasanya disebut qiyasi kalau nggak salah. Pada 3 kaidah di atas yang pada umumnya terkadang dalam bentuk yang tidak beraturan. Jadi kadang hamzah wasol ini terdapat pada bentuk yang enggak beraturan. Sebelum kita masuk ke dalam, tapi ini waktunya 10 menit lagi, nggak tahu sempat atau enggak, kita lanjutkan saja. Ya, sebelum kita masuk hamzah wasol ini, penjelasan ketika gimana sih cara bacanya hamzah wasol di fiil atau di isim, gimana cara bacanya hamzah wasol ketika di huruf, kita pelajari dulu tentang fiil. Fiil itu apa? Kata kerja. Kalau yang udah belajar bahasa Arab pasti paham dong. Kata kerja itu secara umum yang perlu kita banget kita tahu basicnya ya, dasarnya yang kita perlu tahu ada madhi, mudhari', amr. Madhi, mudhari', salah. Madhi, mudhari', amr. Madhi apa? Waktu lampau yang sudah terjadi. Kalau mudhari' yang akan datang atau yang sedang terjadi. Ya, mudhari' itu yang akan datang atau yang sedang terjadi. Aku sedang makan gitu. Aku sedang belajar, itu mudhari'. Tapi aku telah belajar, itu madhi. Kalau amr kata kerja perintah. Makanlah, belajarlah, tidurlah, itu amr. Baik, di sini catatnya di sini catatan dari Ustazah Ronia penjelasan fi'il madhi pada dasarnya berharokat fathah, ya. Atau asal kata dari fi'il madhi tersebut adalah berharokat fathah. Nah, bentuk fi'il madhi sulasi muzakkar. Jadi ada fi'il madhi itu namanya fi'il madhi sulasi muzakkar. Adalah kata dasar untuk terbentuknya seluruh perubahan kata yang sama. Apa namanya? Fi'il madhi sulasi muzakkar. Jadi sulasi. Sulasi itu maksudnya dia terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf. Jadi kata kerjanya terdiri dari 3 huruf. Sulasi itu 3 ya. Nah, jadi kata dasar untuk terbentuknya seluruh perubahan kata yang sama. Fi'il madhi mufrad muzakkar itu asalnya adalah fa'ala. Fa'ala. Telah melakukan. Artinya apa fa'ala? Telah melakukan. Menunjukkan kata dasar dan bisa berubah ke dalam bentuk lain. Maksudnya dalam bentuk lain, kalau Antuna pernah belajar bahasa Arab, dia bisa dimasukkan domir. Siapa yang tahu kalau perubahan domir ini domir apa? Istilahi atau apa? Maknawi? Masuk ke dalam domir? Apa Khairunisa? Domir? Wah, ternyata dikit yang hadir. Nafi, apa? Domir? Itu tasrif apa? Istilahi atau maknawi? Ada yang tahu? Nggak ada orang. Buka mic-nya. Anak tidak tahu. Lah, bisa tahu nggak tasrif itu tasrif apa? Kalau misalnya fa'altu ma fa'altum. Fa'alti. Nggak ada yang tahu. Ya, itu masuk ke dalam tasrif lughawi. Bukan manawi, salah. Lughawi. Jadi untuk merubah Jadi fi'il madhi ini bisa dirubah ke sesuai kata kerjanya. Misalnya kalau bahasa Arab itu ya, kalau misalnya untuk mengatakan untuk satu orang laki-laki beda, untuk 2 orang beda, untuk 3 orang beda. Untuk yang sedang bicara dan yang sedang dibicarakan dan
di kamu yang sedang bicara, beda. Begitu. Contohnya fa'alat. Fa'alat itu ditambah tak ta'nis ya di situ. Nah, maksudnya adalah dia perempuan telah melakukan. Kan fa'ala asal katanya adalah telah melakukan. Fa'alat tambahkan tak di situ, itu artinya dia telah melakukan. Fa'altum di situ artinya antum ya, dari antum. Artinya kalian banyak orang, itu lebih dari 3. Telah melakukan. Fa'alu itu dari hum, yaitu mereka. Mereka banyak, laki-laki. Fa'alu, mereka banyak telah melakukan, tapi laki-laki. Fa'alna itu menunjukkan hunna, yaitu mereka perempuan banyak telah melakukan. Kata kerja di sini penjelasannya, fi'il amr dibentuk dari perubahan fi'il mudhari'. Ya, yang biasa jazm dibilangnya. Jazm itu tanda asalnya adalah sukun. Tapi jazm itu bisa bentuknya macam-macam ya. Jadi fi'il amr i'rabnya adalah jazm, ya. Jangan pusing. Yang belum pernah belajar bahasa Arab nggak apa-apa. Dengerin aja. Kemudian terkadang memiliki sukun pada akhir katanya, itu jazm tadi. Ya. Kemudian bisa juga enggak. Terkadang dengan menambahkan nun. Nah, itu tadi ya. Jazm tuh kalau kadang sukun, kadang nambah ya, kadang nambah waw, kadang alif. Tergantung ini tuh perintahnya ke siapa, domirnya. Atau domir itu artinya kata gantinya ke siapa. Ini merintah berapa orang nih. Nah, gitu. Nah, berikut contoh perubahan fa'ala ke dalam bentuk fi'il amr, ya, ke dalam bentuk fi'il amr. Contohnya if'al, lakukanlah, if'al. Nah, sukun lamnya ini kan if'al. Nah, ini sukun. If'al, sukun lamnya. Nah, ini menunjukkan dia satu orang laki-laki. Kerjakan. Kayak gitu. Kalau untuk perempuan gimana? If'ali. Tambahkan ya. Ya, kerjakanlah, lakukanlah, itu untuk satu orang perempuan. Kalau misalnya untuk laki-laki banyak, lebih dari 3 orang, bilangnya if'alu. Ya, if'alu. Ya, begitu. Lanjut ke pembahasan mudhari'. Fi'il mudhari' bisa bermakna sekarang atau akan mendatang. Sebagai bentuk mendatang bisa ditambahkan huruf sin atau huruf saufa yang artinya akan ya. Jadi fiilnya itu fi'il mudhari itu biasanya biasanya bisa dilihat tandanya itu kalau di depannya ada saufa atau ada sin, tapi nggak mesti pakai saufa atau sin. Kemudian fi'il mudhari juga bisa ditambahkan huruf tertentu seperti huruf alif, af'ala, yaitu artinya saya telah melakukan, tergantung kata ini ya, kata gantinya apa. Ya. Untuk siapa nih yang kita bicarakan? Af'ala itu saya telah mengerjakan. Kalau taf'alu, af'alu bukan af'ala, salah. Af'alu ya, dhammah belakangnya af'alu saya telah melakukan. Taf'alu kamu laki-laki satu orang sedang melakukan. Yaf'alu satu orang laki-laki sedang melakukan, dia suatu orang laki-laki sedang melakukan. Yaf'aluna mereka laki-laki sedang melakukan. Yaf'alna mereka perempuan banyak ya. Sedang melakukan. Kayak misalnya di Quran biasanya ditulis yusalluna sedang sholat. Nah, ini menunjukkan mereka laki-laki banyak sedang sholat ya. Ini kembali ke pembahasan bahasa Arab. Nah, kemudian Antuna harus tahu sedikit mengenai 4 susunan pada fi'il. Kan nanti di pembahasan hamzah wasl ketika bertemu dengan fi'il sulasi, rubai, khumasi, sudasi, Antuna perlu tahu apa itu sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Ya, sulasi. Ya, Antuna tahu termezzo aja sedikit aja. Ya, yang belum pernah belajar bahasa Arab nggak apa-apa. Antuna perlu tahu sedikit. Fi'il sulasi yaitu kata kerja lampau, yaitu kata kerja lampau itu apa? Fi'il madhi yang memiliki 3 huruf penyusun pada kata ganti orang ketiga tunggal.
seperti fa'ala. Kemudian rubai yaitu kata kerja lampau atau fi'il mudhari' yang salah mudhari' atau fi'il madhi karena lampau ya, yang memiliki 4 huruf ya, ruba'. Antum harus lihat salasah, arba'ah, khamsah, sittah. Asal katanya rubai memiliki 4 huruf penyusun pada kata ganti orang ketiga tunggal seperti fa'ala. Nah, yang mana kok bisa 4 kok akhwat? Kok bisa 4? Coba. Fa'ala ini kok bisa dikatakan 4 susunan huruf? Ainnya bertasydid itu sana. Ya, benar. Ainnya bertasydid. Jadi ini dihitung 2, 1. Sini ini 2 tambah 1. Jadi ada 4. Nah, ini rubai. Kemudian kalau khumasi ya dari kata khamsah ya, yaitu kata kerja lampau atau fi'il madhi yang memiliki 5 huruf. Wah, banyak. 5 huruf penyusun pada kata ganti orang ketiga tunggal juga ya. Jadi mufrad muzakkar ya. Contoh if ta'ala. Coba hitung berapa nih? If ta'ala 1 2 3 4 5. Nah, gitu maksudnya khumasi. Jadi ada 5 huruf di sini. Kemudian fi'il sudasi, kata kerja sudasi itu kata kerja lampau fi'il madhi yang memiliki 6 ya dari kata sadis atau sittah ya. Sudasi ada 6 huruf penyusun pada kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya istaf'ala. Coba hitung lagi. Istaf'ala. Ini salah khotnya nih. Ya harusnya ini bulat. Ya, istaf'ala. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 huruf. Ini tabelnya. Ya. Jadi ini contoh fi'il mudhari'. Ini maksudnya silang-silang apa, akhwat? Maksudnya hamzah wasol itu tidak terdapat di mana tadi kan bilangnya? Tidak terdapat di fi'il mudhari'. Tadi kan dijelasin ya di tabel yang bukan di tabel perbedaan tadi ya di sini yang katanya la ta'ti ma'al fi'il mudhari' wala rubai katanya. Hamzah wasol itu tidak ada di kata kerja yang akan mendatang ya mudhari' sama yang bentuknya rubai yang susunannya 4. Nah, jadi fi'il mudhari' nggak ada. Mau dia fi'il mudhari'nya bentuknya sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Nggak ada. Nggak ada yang diawali dengan hamzah wasol. Nah, ingat ya. Fi'il madhi, kalau sulasi nggak ada yang diawali hamzah wasol. Rubai juga, pokoknya semua yang bentuknya rubai, ya, yang susunannya 4, ya, rubai, baik dia mau mudhari, bentuknya mau madhi, mau amr, nggak ada yang diawali dengan hamzah wasol. Paham ya? Di XX. Nah, tapi kalau fi'il madhi yang khumasi ada. Ada yang diawali dengan hamzah wasol. Contoh i'tada. Faman i'tada 'alaikum i'tada. Kemudian iqtaraba, ya, iqtaraba. Nah, ini. Hitung berapa nih? 1 qa 2 ta, 3 ro, 4 ba 5. Nah, susunannya 5 ya. Madhi. Gimana kita bisa tahu dia madhi kah mudhari amr kah? Ya belajar bahasa Arab ya. Atau antum lihat terjemahannya. Itu artinya terjemahannya artinya kata lampau atau mudhari atau kata perintah tuh. Bisa tuh solusi kedua ya dari Abah. Terus iqtaraba linnasi hisabuhum. Terus ishtara. Ini juga ya. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Kemudian fi'il madhi yang bentuknya sudasi yaitu susunan hurufnya ada 6 juga ada yang diawali dengan hamzah wasal. Contohnya istasqa. Coba hitung sendiri istasqa. 1 2 3 4 5 6 ya. Wa idzistasqa Musa liqaumihi. Wa idzistasqa Musa liqaumihi. Cukup. Ini beda ayat. Ini al-kafirin. Sebenarnya Ana bingung, al-kafirin ini tidak termasuk fi'il. Al-kafirin ini bukan fi'il ya. Apa akhwat? Isim ini.
Al-kafirin artinya adalah orang-orang kafir. Ya, ini salah tanda mungkin ya. Ini mungkin maksudnya dia termasuk hamzah wasal juga, tapi ini bukan termasuk fi'il ya. Yang fi'il ini aja. Yang ini harusnya yang ditandain, yang ini nih, istakbaro. Nah, ini yang fi'il ya. Ya, akhwat, coba ditandain yang udah punya buku sebelumnya. Yang fi'il yang ini ya, bukan yang ini. Ini isim. Artinya orang-orang kafir. Istakbaro orang-orang yang sombong. Orang-orang sedang sombong, orang-orang yang telah istakbaro. Nah, ini. Yang ini baru kalau ini alif lam ta'rif ini. Hamzah wasal yang berada di sebelum lam ta'rif ya. Nah, ini yang benar ya, tandain. Nah, ini. Ini fi'il sudah sih, coba hitung 1 2 3 4 5 6 istakbar. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Nah, kemudian yang contoh ketiga ini ada di kata istat'ama. Istat'ama. Nah, ini juga sudah sih, ada 6 susunan huruf di fi'il madhi. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Kemudian fi'il amr, yaitu kata perintah. Kata perintah memang biasanya diawali hamzah wasal, kecuali yang rubai. Kecuali apa? Yang rubai tidak ada sama sekali. Ya, pokoknya rubai mau dia bentuknya pun nggak ada yang diawali hamzah wasal. Nah, yang sulasi contohnya idrib ya. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Ukhruj, kemudian yang kedua ya ukhruj wa qalat ikhruj alaihin. Kemudian unzur ya, unzur, lihat hitung. Hitungnya dari mana? Kan sulasi Ustazah. Ini kan 4. Ya dari kata nazoronya. Hamzahnya nggak dihitung. Ini 3 nih. 3 ini. 3. Tuh 2 3. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Jadi kalau misalnya fi'il amr mah tidak dihitung dari hamzah wasalnya kalau fi'il amr. Tapi bukan dari fi'il amr dihitungnya, tapi dari fi'il asalnya, madhinya. Itu dihitung dari fi'il madhinya. 3 kah dia asalnya hurufnya, 4 kah atau 5 kah. Tapi bukan dilihat dari fi'il amr. Ya. Karena kalau fi'il amr ini benar-benar tambahan hamzahnya ini. Kemudian khumasi, contoh intoliku, hitung dari nun nih. Tuh 2 3 4 5. Kalau intoliku memang asal katanya intolako yang toliku. Memang dari awal hamzahnya. Tapi kalau yang sulasi itu dihitungnya dari setelah hamzah wasalnya ya. Tuh. Ini kan kayak 4 ya. Enggak, ini 3. Soalnya asalnya doroba. Asal katanya di fi'il madhinya doroba. Kemudian kata perintah menjadi idrib. Ya. Dihitung dari dot. Tapi kalau intolako memang asal katanya intolako, kemudian ketika kata perintah jadi intoliku. Jadi tetap dihitung dari hamzahnya 5. 5 enggak? Tuh 2 3 4 5 nah ya. Sampai qaf 5. Intoliku ila ma kuntum. Kemudian intadhiru. Asal katanya intadhara di fi'il madhinya. Qul intadhiru kayak gitu. Kemudian istaghfir lahum ya, istaghfir ini sudah sih. Ada 6 susunan huruf ya. Istaghfir artinya beristighfarlah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum. Kemudian istajirhu ya. Ini juga 6 susunan huruf. Ya abati istajir. Inna khaira man istajarta, ini juga man istajarta ya. Tapi al-qawi ini hamzah wasalnya beda, ini isim ya. Karena dari alif lam ta'rif ya, dia bersambung ke alif lam ta'rif. Yang ini istahzi'u. Nah, ini fi'il amr. Qul istahzi'u. Inna khaira man istajartal qawiyyul aminu qul ya, amin. Qawiyul amin. Kemudian ini beda ayat lagi. Qul istahzi'u, beda ayat. Nah, sudah jelas dalam tabel tersebut bahwa hamzah wasal tidak berada pada kata kerja sekarang alias mudhari. Kemudian kata kerja rubai yang ada 4 susunan huruf dan kata kerja lampau sulasi. Fi'il madhi sulasi enggak ada apa?
Astagfirullah, ini lisan anak kelu kali. Nggak ada hamzah wasalnya. Nah, di sini jelaskan yang ketiga, fil af'al, ya, salisan fil af'al, hamzatul fasli fil af'al takunu qiyasiyah. Wa tujadu fil af'al atiyah. Qiyasiyah itu beraturan ya. Beraturan sesuai dengan ilmu nahu dan sorof. Jadi beraturan. Ya. Dia hamzah wasal itu terdapat dalam kata kerja yang beraturan. Beraturan tuh maksudnya kaidahnya sesuai dengan nahu dan surufnya itu beraturan ya. Kemudian nah, sini langsung kalau di buku Hudal Majid langsung dirangkum ya. Langsung dirangkum jadi satu. Hamzah wasal berada di fi'il madhi khumasi intalaqa. Kemudian berada di fi'il madhi sudasi istahwadha. Kemudian berada di fi'il amr madhi sulasi, kata perintah dari kata kerja yang lampau yang susunannya 3 huruf. Ikshif ya. Ikshif. Kemudian kata perintah ya, fi'il amr dari kata kerja lampau madhi al-khumasi yang susunannya ada 5. Mana nih? Ya ini. Ittakhidhu. Kemudian yang terakhir fi'il amr kata kerja yang dia itu dari kata kerja lampau. Jadi kata perintahnya sudah lalu. Sudasi. Maksudnya itu dari kata kerja dari asal katanya itu, asal kata apanya nih? Kata kerja lampaunya itu yang susunannya 6 gitu. Ista'inu. Memohon pertolonganlah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Memohon pertolonganlah maksudnya kepada siapa? Kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa bidzalika yatabayyanu lana anna hamzatul wasl la tadkhulu 'ala al-atiyah. Jadi dari tabel di sini dijelaskan ya. Ini masih kayak tadi ya. Bahwasanya hamzah wasl tidak masuk ke dalam fi'il di bawah ini. Fi'il mudhari, fi'il madhi sulasi, fi'il rubai mutlak. Ya, begitu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Besok ini masih sama ini penjelasannya di buku Taisir Rahman tentang ini, tapi nggak apa-apa, ini buat besok saja buat murojaah. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung? Ada pertanyaan? Belum Ustazah, insya Allah. Otaknya masih mencerna. Iya. Ya udah, kalau gitu kita tutup ya. Karena tadi anak telah 10 menit. Dan ini 14:09 sih, kurang 1 menit. Bolehlah. Ada yang mau tanya lagi? Ya, pas 1 jam. Ini anak satuin tadi ya. Ntar kalau misalnya insya Allah kalau udah jadi, maksudnya udah jadi hamzah wa wasl semua, ntar anak kasih antunala buat murojaah. Boleh nggak ya? Jangan disebar-sebar, nggak enak kan? Ya, udah ya. Ada pertanyaan? Ustazah. Hei, aduh susah banget ngerangkum ini ya, potong-potong. Aduh, apa-apa. Jangan Pahala cari ya, Ustazah. Jangan sebar takutnya gimana gitu loh kan. Yang biasa lah. Nanti tapi kalau udah selesai babnya 1 bab, jadi udah disatuin semua di dalam 1 file. Tapi maaf ya kalau yang bab yang kemarin yang alaqatul huruf karena taruhnya bukan di Word, jadi entah kapan ada sempat nyatuin di dalam Word. Kalau ini bikin di Word. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, tutup, sudah 1 menitnya sudah lalu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.